bagaimana komunikasi data ini dia berlangsung dia. Jadi secara konsepnya ini ada source, ada nanti ada destination-nya, kemudian nanti di sini dia itu ada yang namanya sistem transmission-nya. Jadi nanti di sini ada namanya yaitu dia untuk yang di bagian transmit-nya atau TX-nya, dan juga nanti ada di bagian RX-nya atau receiver-nya. Nah ini di antara keduanya dia ada bagian namanya sistem transmisinya. Oke, ini beberapa yang sudah kita bahas kemarin, termasuk nanti di sini ada beberapa data analog, data digital, dan lain sebagainya. Dan ini format datanya seperti apa. Ini kode-kode datanya yang nanti akan digunakan di dalam proses pengiriman, nanti sistem komunikasi terjadi antara dua entitas atau antara dua node-nya, baik itu secara simplex, duplex, maupun secara duplexnya itu ya, atau yang full duplexnya. Oke, kemudian di sini di transmisi serialnya juga nanti ada secara paralel sama secara serial. Untuk yang di serialnya nanti ada sinkronus sama dia ada yang sinkronusnya ya. Oke, ini kemudian yang terpenting nanti di sini yaitu ketika nanti ada suatu data yang akan dikirimkan dari satu PC atau nanti dari satu node ke node yang lainnya, maka pada intinya data ini itu akan dibentuk dalam bentuk sebuah paket-paket atau saya di sini yaitu dalam sebuah frame-frame ya. Jadi nanti ada istilahnya di suatu waktu nanti ada istilahnya yaitu dia frame, di suatu waktu nanti ada istilahnya yaitu dia menggunakan paket. Nanti kapan menggunakan frame, kapan menggunakan paket, nanti kita bahas di hari ini ya. Oke, nanti ini sebenarnya ini saya lewati dulu aja. Saya akan masuk ke bab yang berikutnya, yaitu di arsitektur protokol data. Untuk yang di ini bab baru ya. Jadi ketika saya lihat lagi modul-modul materi yang dia di Komdat ini nantinya pas gitu ya. Nanti bisa kalian lihat atau bisa kalian cek di website saya. Kalian tadi kuliah PENS, nanti masuk ke Komdat. Nantinya di sini saya tambahkan yaitu dia T2B nih ya. Jadi nanti ada sini arsitektur protokol. Ini sudah dari sini. Bentar, saya slideshow dulu. Baik, kita akan belajar yang di hari ini, gimana untuk yang di arsitektur dari sebuah protokol data di suatu jaringan, terutama yang di sini yaitu dia di jaringan internet gitu ya. Kenapa nanti yang sini kita butuh yang namanya arsitektur protokol? Jadi nanti yang sini ini banyak kegunaannya ya. Jadi pada waktu kita mengirim sebuah file, pada waktu kita mengirim sebuah pesan data, pesan teks, dan berarti ada gambar, nanti ada sebuah video atau dia sebuah audio dan sebagainya. Maka nanti yang sini ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam hal komunikasinya. Jadi yang pertama, ketika nanti di sini kita mau mengirim sebuah data atau sebuah file kayak gini ya. Muncul. Maka nanti di sini kita ada dua buah entitas ya. Nanti misalnya dia ada dua buah PC yang dipakai untuk mengirim data ini ya. Jadi nantinya sebelum dia ngirim data, maka ini harus tahu dulu. Nanti ini dia sebagai namanya sumbernya atau dia sebagai namanya TX-nya ya. Jadi di sebuah komunikasi ini pasti ada namanya sebagai sumbernya atau dia sebagai transceivernya, nanti ada sebagai penerimanya atau dia sebagai receivernya atau RX-nya gitu ya. Maka nanti di sini dia tuh si sumbernya harus mengaktifkan komunikasinya, jadi nanti harus ada jalurnya ya. Jadi ini agar bisa komunikasi, maka harus ada jalur antara si TX sama si RX. Nanti jalurnya ada macam-macam ya. Di minggu depan kita akan belajar di transmisi medianya ini ya. Jadi nanti untuk yang di media transmisi kayak gini, nantinya ada banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk mengirim data dari sisi TX-nya ke sisi RX-nya nih ya. Kemudian nanti yang sini
setelah mengaktifkan komunikasi di sini, yaitu dia jalurnya di sini, maka si sumbernya harus memeriksa tujuannya siap menerima atau tidak. Ya, jadi dia percuma nanti di sini dia itu sudah disiapkan jalurnya, ternyata diisi tujuannya dia itu belum siap menerima data, ya. Jadi nanti harus si TS-nya nanti harus tahu, oh ternyata akhirnya dia sudah siap untuk menerima data. Misalkan nanti di sini kita akan ngirim paket ke dari kalian yang di Surabaya mengirim teman kalian yang ada di Jombang saya mau dikirimi atau dari Jombang ke Surabaya. Di Jombang lagi apa istilahnya musimnya durian ya. Mungkin kalian kepingin untuk mengirimkan ke saudara kalian atau ke teman kalian di Surabaya durian ini ya. Nah, maka nanti di sini apa yang di pastikan ketika nanti agar durian ini dia nyampe, maka dia kalian harus mengaktifkan dulu yaitu dia komunikasinya. Jadi komunikasinya nanti ya kira-kira nanti ya sini dia saya harus kontak dulu apa istilahnya untuk ngirim datanya nanti ya atau untuk ngirim duriannya. Apakah nanti ya sini saya akan menggunakan pakai ekspedisi untuk kirimkan duriannya ini, ataukah nanti sini saya akan kirim sendiri ke si saudara yang ada di Surabaya sini, ataukah nanti sini dia tuh akan dititipkan, mungkin nanti ada teman dan sebagainya yang turun ke Surabaya, nanti sini bisa tetap titip ke temannya. Nah ini ya, jadi ini nanti ada yang namanya komunikasi. Yang kedua nanti harus tujuannya harus siap terima. Maka nanti yang di sini biasanya apa? Biasanya kalian akan kontak dulu ke teman kalian. Oh ini saya akan kirim durian ke Surabaya. Dan ini dipastikan dulu. Nanti sini dia ternyata pada waktu dikirim, dia itu ternyata dia tuh pas nggak ada di rumah. Atau mungkin nanti ya di sini dia tuh pas juga lagi liburan, gitu ya. Ini karena di minggu ini ada 2 hari libur, gitu ya. Mungkin dia pas nggak ada di rumah, mungkin nanti ya pas papinya dikirim, ternyata dia tuh pas nggak ada di rumah, kan juga nanti ya sayang dia. Jadi nanti sini dia di sumbernya ini harus memeriksa ini yaitu dia di sisi tujuannya siap untuk menerima data. Kemudian nanti di sini pada waktu aplikasi transfer filenya pada sumbernya harus memeriksa sistem manajemen file tujuan dan akan menerima dan menyimpan file untuk penggunanya. Jadi setelah dia dipastikan bahwa si RS-nya ini sudah ada, maka nantinya si TS-nya ini juga nanti akan memastikan bahwa si RS-nya dia akan punya media penyimpanan. Mungkin nantinya kayak kita ngirim sebuah file ya ke sebuah PC, ternyata isi PC-nya dia itu harddisknya udah penuh, maka nantinya tidak akan bisa menyimpan data file itu lagi. Karena nanti percuma ya, sudah dikirim datanya apa istilahnya, filenya ukuran besar, sudah dikirim ke sisi PC-nya, ternyata kapasitas harddisknya dia udah penuh sehingga dia tidak bisa untuk menyimpan datanya. Nah ini juga sama, dia misalnya dia tuh ngirim 1 karung gitu ya. Nah, ini ternyata dia tuh mungkin dia tuh kamarnya kecil dan sebagainya, mungkin dia kos-kosan di sini gitu ya. Ini waduh ini kamarnya dia sudah sumpek gitu ya nanti ya. Sudah nggak cukup barang lagi untuk menyimpan 1 karung dari duriannya itu misalnya. Nah ini juga nanti harus diperiksa juga. Dan juga nanti perlu diperhatikan yaitu nantinya mungkin perlu transisi format file. Jadi ketika nanti di sini ada sebuah file yang dikirimkan dari TS-nya ke CCRX, maka nanti ada suatu format data yang nanti akan dirubah. Yaitu mungkin ini dia kayak sebuah file teks gitu ya, file TXT atau dia file Word atau file Excel, file PPT dan sebagainya. Ketika dikirimkan lewat sebuah media komunikasi kayak gini, maka dia itu perlu yang namanya dikonvert ke sebuah format data. Ya, jadi kayak kita mungkin nanti dari mungkin kalian dari Jawa, nanti ada yang dari Sunda, ada yang dari Batak dan lain sebagainya. Ketika nantinya datang ke Surabaya, agar bisa saling komunikasi satu sama lainnya, maka harus menggunakan format data yang sama, yaitu mungkin nantinya harus menggunakan format datanya pakai bahasa Indonesia. Kalau nanti dari kalian masih menggunakan bahasa daerah kalian masing-masing, maka nanti di sini tidak akan bisa saling komunikasi. Ini juga sama ya. Jadi untuk yang di sini dan dia dari filenya teks atau filenya Word, Excel dan sebagainya, maka data yang ada di sini nanti akan
convert atau dia ditranslasi ke sebuah format file sehingga nantinya sini itu akan bisa diterima dengan mudah di sisi penerima. Jadi nanti yang di bagian sini nanti ada yang namanya format filenya. Jadi nanti untuk melakukan translasi dari format datanya juga. Ini ya. Ini kenapa nanti di sini kita butuh yang namanya arsitektur dari sebuah protokol. Ini ya. Ini nanti sebuah contohnya kalau kita mentransfer sebuah file. Nanti untuk yang di sini, untuk yang di tugasnya dia akan dibaca menjadi sebuah sub tugasnya. Jadi ini kan dia ada tugasnya ada macam-macam ya. Ketika nanti di filenya dia ukurannya besar apalagi ya. Ini kalau dia nanti ukurannya misalnya dia itu 10 megabyte gitu ya. Maka apa yang dilakukan? Yaitu nantinya tidak mungkin dia akan langsung dikirimkan semuanya ke isi tujuannya. Tidak mungkin dia 10 megabyte itu langsung dikirimkan ke isi RX-nya. Katakanlah nanti sini dia itu dari Jombang karena dia itu banyak sekali pohon durian yang di kalian punya ini ya. Mungkin nanti satu kebun sendiri. Dan ini kepengen ngirim ke saudaranya di Surabaya. Nah ini dia tuh dikirimlah semua misalnya dia di satu kebunnya ke Surabaya itu ya. Kan dia nanti nggak mungkin semuanya dia langsung dikirimkan sekaligus ke Surabaya. Maka dia tergantung dari ekspedisinya. Kalau dia pakai yang kol gundul, ya mungkin nantinya di situ dia paling-paling dia bisa untuk ngirim berapa buah durian itu ya. Kalau dia pakai sepeda motor lebih sedikit lagi, nggak banyak nantinya dia yang bisa diangkut. Kalau dia pakai truk, nanti akan banyak lagi yang bisa diangkut. Nah, kalau dia udah pakai truk, ternyata di sini rumahnya kecil, ya sama aja dia tidak bisa menampung durian yang dikirim dari Jombang gitu ya. Jadi nanti di sini ada semacam kayak tugas yang bisa menjadi subtugasnya. Artinya apa? Artinya untuk mengirim sebuah data kayak gini, maka nantinya perlu dilakukan semacam kayak pembagian tugas di masing-masingnya. Ya, jadi mungkin nanti ada mungkin dikirim 10 dulu gitu ya, atau mungkin nanti diatur yaitu dia dikirim 20 dulu. Kalau nanti udah habis maka nanti dikirim lagi yang berikutnya. Nanti sampai dicek nanti ya ini kapan apa istilahnya kedaluarsa dari buahnya itu ya. Sampai nantinya dia itu busuk di jalan dan sebagainya. Kemudian nanti di sini untuk yang di sistem pengirim datanya juga nantinya dia itu akan dilakukan secara terpisah dan dia akan dalam sebuah lapisan. Artinya apa? Artinya untuk yang di pengiriman data dan lain sebagainya ini dia itu ada semacam kayak tahapan-tahapannya atau lapisan-lapisannya agar nantinya itu dia bisa sampai dengan baik di si tujuannya. Ya, nanti lapisannya apa aja nanti kita pelajari di hari ini ya. Ini juga nanti ada semacam kayak fungsi yang dibutuhkan di kedua sistem. Jadi nantinya agar manajemen atau nanti agar datanya bisa dengan baik dikirim dari si TX-nya ke isi dan diterima dengan baik di isi. Maka juga nanti ada fungsi yang dibutuhkan di masing-masing kedua sistemnya ini. Ya, baik untuk ya di OS-nya, operating sistemnya, ataukah dia di fungsi di dalam jaringannya atau yang lainnya, ya nantinya perlu diperhatikan gitu ya. Ini juga nanti ada komunikasi antar lapisan ya. Jadi lapisan itu maksudnya dia itu ketika nanti sini dia itu dari sisi katakanlah nanti ini ya, kita menggunakan sebuah file Word. Ya, jadi kita dari ini ya. Jadi kita ada aplikasi Word. Ya. Datanya ke tujuan kan nggak mungkin dia file Word ini dia tuh langsung dikirim yang utuh kayak gini itu ke tujuannya. Maka file Word ini nanti akan dilakukan semacam kayak format data. Atau kalau dia file Word-nya dia besar misalnya, mungkin dia ukuran 10 megabyte, maka file Word ini nanti dia akan dipecah-pecah, gitu ya. Jadi nanti pemecahan data dan sebagainya akan dilakukan di masing-masing lapisan ini. Jadi agar pemecahan data dan sebagainya nanti yang bisa dilakukan dengan baik, maka perlu dilakukan namanya komunikasi antar lapisan, gitu ya. Jadi ini dia misalnya dia itu akan ada yang namanya lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, sampai nanti dia sini dia itu udah oke lapisannya, baru nanti dia akan dikirim ke isi tujuan. Nah, ini semacam kayak kalau misalnya kalian pengen ngirim surat ke teman kalian, apa yang dilakukan atau kirim paket itu ya. Ini sebuah paket dari sekarang kita balik ya dari Surabaya ke sisi Jombang.
Apa yang dilakukan? Maka nanti di sini di paket ini kalian agar nantinya paket nantinya bisa terkirim dengan baik, maka paket nanti di sini dia itu mungkin semacam kayak MOOC atau ini ya, mungkin cangkir sebagai ini ya ke teman kalian yang di sana gitu ya. Ya, maka nanti di sini itu agar dengan baik terkirim, maka di sini dia akan dilakukan semacam banyak ditaruh ke sebuah ini ya, apa istilahnya, dibungkus rapi gitu ya. Masukkan ke sebuah kardus. Nah, masukkan ke sebuah kardus ini masuk ke sebuah lapisan. Jadi ini dia sebagai namanya paketnya, yaitu dia istilahnya dia itu yang cupnya nih ya, cupnya yang mau dikirimkan ini atau buku atau yang lainnya ini ya. Bisa jadi buku. Ini dia sebagai kardusnya atau kartonnya. Kardusnya akan dikirimkan datanya. Kemudian nanti ya, setelah itu kalian akan apa yang dilakukan? Kalian akan mengirimkannya ini mungkin nanti ke JNE, ke Indomaret untuk proses ekspedisi pengiriman barang, ataukah juga nanti bisa lewat kantor pos. Misalkan nanti sini kalian ke JNE. Maka nanti di JNE dia akan dikasih sebuah ini ya, apa istilahnya stempel ya, bahwa nanti barang ini sudah diterima oleh JNE, nanti akan dikirimkan oleh kurirnya dari JNE. Ini ya, ini untuk di sisi JNE-nya. Kemudian nanti dari JNE-nya nanti akan dikirimkan ke isi tujuannya. Ini nanti masuk ke prosesnya pengiriman oleh JNE. Ini ya. Jadi ini yang namanya komunikasi antar lapisan. Jadi artinya dari sisi buku masuk ke kardus, masuk ke JNE dan sebagainya, nantinya perlu dilakukan komunikasi antar lapisannya dengan baik gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita melihat di suatu protokol nanti yang kita akan gunakan untuk sistem komunikasi gitu ya, maka yang perlu kita perhatikan nanti ada 3 bagian sebagai elemen kunci ya untuk yang di sebuah protokol ini ya. Jadi yang pertama yaitu nantinya dari sintak yang nanti akan digunakan. Jadi nanti saya singgung gimana sih sintak atau format data yang nanti akan digunakan untuk proses pengiriman data, termasuk nanti sini itu dia di level sinyal. Jadi ketika nanti ada di sebuah PC, ketika dia akan kirim dari PC A kirim PC ke PC B gitu ya, maka nanti di sini dia itu ada sebuah format data yang disepakati agar dia di PC A bisa kirim data dengan baik dan juga nanti di PC B bisa menerima data dengan baik. Nah, format datanya seperti apa? Nah, itu nantinya dia tergantung dari protokol yang digunakan. Maka di sini kita perlu belajar namanya protokol. Jadi protokol ini dia semacam kayak aturan atau dia semacam kayak suatu bahasa, kayak kalau misalnya kita ini ya, kita mau komunikasi, protokol ini dia sebagai suatu aturan yang digunakan untuk komunikasi. Jadi misalkan nantinya dari orang Jawa sama orang Bugis dan sebagainya, ketika dia mau komunikasi, maka dia itu harus pakai aturannya, protokolnya pakai bahasa Indonesia agar nantinya bisa saling paham satu sama lainnya. Ini dia juga format datanya. Jadi format datanya dia itu pakai bahasa Indonesia. Kalau dia sama-sama pakai Jawa, satunya lagi pakai Bugis, ya nantinya tidak akan bisa saling komunikasi karena format datanya dia itu sudah berbeda. Gitu ya. Kemudian juga nanti ada level sinyalnya ya. Makanya kenapa ya di suatu protokol kayak gini dia itu ada semacam kayak ini ya. Nanti kita pelajari gimana nanti suatu data ini ya. Misalkan nanti ya karakter A. Karakter A atau simbol A ini ketika dikirimkan nanti dia akan dibentuk dalam bentuk biner. Ya. Dalam bentuk biner nanti yang akan dikirimkan ke sisi tujuannya. Nah, gimana nantinya dari sebuah karakter A ini dia itu akan di-convert ke dalam sebuah bentuk biner. Jadi untuk yang di bentuk biner ini kan dia bisa macam-macam ya, bisa dalam bentuk yang di 1010 ini ya. Jadi gimana sih untuk yang di suatu format data kok dia itu bisa di 1010 ini. Nanti yang kita makanya kenapa di matematika kalian perlu belajar yang namanya aljabar linier ya. Ini ilmu yang di dalam termasuk nantinya gimana untuk melakukan convertnya dari sebuah karakter ini menjadi sebuah bentuk biner. Termasuk nanti di sini yaitu level sinyalnya. Ini level sinyal yang bisa digunakan atau nanti bisa dipakai di sistem komunikasi kayak gini berapa volt gitu ya. Jadi jangan sampai nantinya sini yaitu dia itu kehabisan level dayanya.
Artinya apa? Artinya ini dia itu ada suatu kesepakatan yang digunakan untuk proses komunikasi data. Jadi untuk yang di sini biasanya untuk yang di level sinyalnya antara plus 15 volt sama dia itu sampai ke minus 15 volt. Kenapa nanti sini itu harus digunakan plus sampai minus 15 volt? Karena ini nantinya agar untuk memastikan dia datanya bisa sampai ke tujuannya dengan baik. Ini ada berapa yang menggunakan plus sampai minus 15 volt. Ada juga yang dari plus 5 volt sampai minus 5 volt. Ada juga yang menggunakan antara 0 sampai 5 volt dan sebagainya. Jadi nanti sini itu tergantung dari interface yang digunakan di masing-masing perangkat jaringan. Kayak di USB kan di antara 0 sampai 5 volt gitu ya. Kalau kita gunakan di USB. Ada juga dia itu ada yang sampai 0 sampai 3 volt dan sebagainya. Jadi lagi dia itu tergantung dari interface yang digunakan untuk mengirim sebuah data. Kemudian nanti yang kedua itu nanti pakai namanya semantik. Semantik kan dia sebagai kalau kita di bahasa Indonesia kan dia namanya makna kata ya. Jadi kalau di sini dia sebagai makna informasinya. Jadi kalau dia di bagian sintaknya itu artinya gimana sih menentukan format datanya yang bisa digunakan untuk proses komunikasinya, maka nanti termasuk nantinya level sinyalnya. Maka yang kedua ini nantinya yaitu dia sebagai makna informasinya, yaitu dia informasi kontrolnya, juga nantinya penanganan kesalahannya. Jadi maksudnya juga nanti untuk yang di pengontrolan informasi yang digunakan dari sisi A-nya ke sisi B-nya. Mungkin nantinya sini yaitu dia untuk yang dikontrol informasinya ini kalau dia semakin banyak informasi yang diberikan dari A ke B ya mungkin nanti B-nya dia itu kondisinya lagi ngantuk, kondisinya lagi capek, kondisinya mungkin nanti lagi pusing dan sebagainya atau ini ya mungkin bisa jadi dia tidak banyak informasi yang ditangkap dari A-nya ini ya. Jadi ini untuk jadi makna informasi. Ini juga nantinya tergantung dari kondisi jaringannya. Mungkin karena dia kondisi jaringan lagi jelek atau lagi kurang bagus, mungkin bisa jadi ada beberapa informasi yang tidak bisa dengan baik ditangkap oleh si penerimanya. Ini ya. Jadi nantinya ada yang namanya informasi dari keturunannya ini ya, yaitu pengaturan dari informasinya ini. Kemudian juga termasuk nantinya penanganan kesalahan. Jadi artinya ketika nanti ada suatu informasi yang salah dikirimkan, gimana sih penanganannya gitu ya. Jadi misalkan nanti sini saya kirim sebuah informasi, sebuah kata Surabaya. Nah, ternyata yang disampaikan di si B-nya itu hanya kata Surabaya gini ya. Jadi A-nya sini dia itu hilang ini. Jadi A yang bagian sini dia hilang misalnya. Nah, ini gimana dia itu kok bisa mengetahui dia itu ada informasi yang hilang di sisi datanya gini. Nah, ini nantinya termasuk untuk yang di semantiknya, yaitu dia penanganan kesalahannya ketika nanti ada suatu data yang hilang dari A-nya ke isi B-nya. Termasuk nantinya waktu dia tadi ngirim durian itu ya, misalnya dia itu ngirim durian sebanyak 10 buah, ternyata sampai di tujuannya hanya sampai 8 buah itu ya. Tuh, yang duanya mana ini ya? Nah, ini kan nanti ada namanya penanganan kesalahannya. Bisa jadi dia itu ada yang jatuh di tengah jalan kah, atau bisa jadi dimakan oleh sopirnya kah karena buah apa istilahnya baunya sangat menggoda dan sebagainya dia. Jadi nantinya semuanya bisa diketahui oleh si B-nya. Jadi B-nya akan mengetahui ini si A ini harusnya ngirim 10 buah durian ke saya. Oh ini kisahnya kok hanya 8 gitu. Itu nanti dia akan ada semacam kayak penanganan dari kesalahannya juga nantinya pendeteksian dari kesalahannya itu ya. Ini juga nanti ada yang ketiga yaitu masalah waktunya. Jadi ketika nanti sini ada dari sisi A-nya ke sisi B-nya, ini juga nantinya perlu yang namanya pencocokan kecepatannya. Jadi untuk yang di clockingnya antara A sama B-nya juga nantinya perlu diatur gitu ya. Jadi untuk yang di suatu komunikasi, misalkan nantinya dari sisi A-nya, ketika dia itu pakai namanya fiber optik, ya ini nanti dia pakai fiber optik ini ya, pakai FO. Fiber optik kan dia sangat cepat sekali ya, jadi saya dia itu kayak jalan tol gitu ya. Nah ternyata sini untuk yang di sisi B-nya, dia itu masih menggunakan kabel tembaga. Jadi kalau ini di sebagai jalan tolnya,
Kalau ini dia itu masih pakai jalan kampung dia di si B-nya. Jadi nanti percuma dan di si A-nya dia itu ngirim datanya banyak ke si B-nya. Ini ternyata karena dia itu beranggapan usaha kan pakai jalan tol untuk kirim datanya. Dia itu nggak sadar ternyata di si B-nya dia itu jalannya kampung masuk ke sini ya. Kayak kemarin ya, apa istilahnya dari Jakarta ke Puncak gitu ya. Waktu liburan kan dia puncaknya kan dia jalan sempit gitu ya. Nah ini bisa dibayangkan dari Jakarta dari jalan sekitar Puncak ini pada semuanya pada tujuannya ke Puncak dan jalan sempit, maka yang terjadi dia menjadi kemacetan yang panjang. Ini juga sama, ketika nanti di sini ada yaitu dia jalannya sangat lebar pakai jalan tol, dan masuk ke sisi sininya dia sempit, maka nanti akan terjadi yang namanya delay-nya masuk ke sisi B-nya. Nah ini ya, jadi untuk yang di masalah waktunya ini juga harus diperhatikan, yaitu nantinya cocokan kecepatannya antara si A sama B-nya. Jangan sampai nantinya ada ketimpangan ya antara A sama B-nya. Jadi ini harus sama antara si A sama B-nya. Dan juga nanti ada pengurutan. Jadi ketika nanti yang sini dari A-nya dia tuh ngirim sebanyak 10 paket data ke sisi B-nya, maka ini juga harus diurutkan kembali. Jadi misalkan tadi saya asumsikan itu nanti dari A-nya ngirim sebanyak 10 ini ya karton durian dari Jombang ke Surabaya. Dari 10 karton ini karton ke 1 sampai dia karton 10. Jadi dia dikasih sebuah nomor. Makanya kenapa untuk ya di waktu kita ini ya semacam kayak ngirim lewat JNE, lewat kantor pos dan sebagainya. Nanti ya biasanya sama kodenya di kantor pos atau dari JNE-nya dikasih kode masing-masing kartonnya ini ya. Jadi ya di karton yang pertama dikasih kode 1, kedua dikasih kode 2, sampai nanti yang terakhir dia kasih kode 10 gitu ya. Bisa jadi nanti yang sini dia tuh pakai kore yang berbeda. Jadi karton 1 sampai 2 karena dia tuh satu mobilnya ini udah penuh dari JNE-nya, misalnya dia tuh memiliki 2 atau 3 mobil itu ya, mungkin dia akan diangkut dengan 3 buah mobil. Jadi 1 sampai 3 dengan 3 mobil, 1 mobil. Ini untuk yang 1 sampai 3 karton. Kemudian karton yang keempat sampai ke 7 ini mobil yang kedua ini ya misalnya ke 8 sampai ke 10 misalnya dia itu mobil yang ketiga. Ya, nah bisa jadi nanti ya sini waktu di tujuannya ini dia itu ada berbeda waktunya. Mungkin bisa jadi dia itu yang mobil yang ke ini kan dia ada 1, 2 sama 3. Nah, bisa jadi mobil yang kedua dia itu sampai duluan di sisi Surabaya dia. Nanti karena dia mobil yang 1 sampai 3-nya mungkin dia melewati jalan yang berbeda sehingga dia itu agak macet jalannya. Mungkin yang kedua ini dia itu pakai jalan tol sehingga dia itu berbeda dengan jalan yang awet itu dilalui oleh mobil 1 sama 3. Ini urutannya menjadi mobil 2, 1, 3. Nah, itu nanti dia akan diisi tujuannya dia akan diurutkan kembali menjadi 1, 2, 3. Karena apa? Karena untuk yang di sebuah data ini kadang dia itu ini ya apa istilahnya harus kita urutkan datanya dengan baik. Ini kalau nanti di karton contohnya kalau apa istilahnya durian kayak gini nanti tidak masalah ya kalau dibolak-balik ya. Tapi kalau dia dalam bentuk sebuah file, kalau dia filenya katakanlah dia 10 megabyte gitu ya untuk yang di filenya ini, kemudian dia nanti akan dipecah-pecah filenya. Nanti kalau filenya ini tidak urut dari awal itu ya, nanti ini ya apa informasinya menjadi kebalik-balik. Jadi kenapa nanti yang di sebuah data, sebuah paket data kayak gini dia perlu diurutkan kembali di sisi tujuannya. Ini agar semua informasi nanti kembali lagi ke posisi awal. Ini kayak semuanya kayak surat itu ya. Surat itu kan dia panjang dan sebagainya. Kan ini dipotong, mungkin dipotong 3 ini ya. Ini bagian pertama, kedua, sama ketiga. Nah ini kalau dia kebalik urutannya 3, 2, 1 kayak gini, kan dia menjadi aneh ya isi suratnya dia. Nah nanti di isi tujuannya dia akan diurutkan kembali.
Nah, jadi ini ya, ini logika aja nanti ya, agar kalian lebih mudah untuk memahaminya, gimana sih proses data ini dia dikirimkan dari satu node-nya ke node yang lainnya. Jadi ini ya, ini untuk yang di tiga elemen kunci, itu nanti ada sintaknya, semantiknya, sama dia untuk yang di sisi waktunya. Oke, untuk yang di arsitektur protokolnya, ini nantinya kita akan menjadi agar tugas komunikasinya ini dia lebih mudah dia, maka dia akan dipecah menjadi berapa modul ya, atau dia akan dipecah menjadi 3 buah lapisan ya. Jadi ini ada 3 buah modulnya atau dia 3 buah lapisan. Misalkan nanti di sini kita akan mentransfer sebuah file, nantinya kita akan menggunakan 3 modul atau 3 lapisan ini ya. Jadi ini yang pertama itu nanti ada aplikasi transfer filenya, yang kedua itu dia modul layanan komunikasinya, yang ketiga itu dia modul akses jaringannya. Jadi ini dia sebagai diisi aplikasinya, kemudian diisi untuk yang di komunikasinya, termasuk nanti di sini di sisi modul untuk yang di jaringannya. Ini contohnya, ini gambaran bagaimana kalau misalnya kita mentransfer sebuah file dari sebuah komputer X ke sisi komputer Y-nya di sini ya. Maka kita perlu yang namanya 3 bagian ini atau 3 lapisan ini ya. Itu dia file transfer application, ada communication service modulnya, kemudian nanti ada namanya network access modulnya ini ya. Yang pertama nantinya kita perlu yang namanya file transfer application. Jadi semisal nanti dari komputer X-nya ke Y-nya, maka dia itu butuh sebuah aplikasi, file transfer aplikasinya. Misalkan dia itu ada sebuah file Word gitu ya, yang akan dikirimkan dari si X-nya ke si Y-nya, maka dia itu harus punya aplikasinya dulu. Apa aplikasi yang dipakai untuk ngirim filenya ini? Bisa pakai WhatsApp gitu ya, yang ada di PC-nya ini, bisa pakai Messenger, bisa pakai apa lagi? Email gitu ya. Jadi nanti ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengirim file ini atau file Word ini dari komputer X-nya ini ke sisi komputer Y-nya ini. Nah, setelah kita punya aplikasinya ini jenis atau contoh aplikasinya ini, maka apa yang diperlukan? Maka kita perlu yang namanya modul komunikasi. Ini ya, jadi yang di sisi modul komunikasinya, nanti kira-kira gimana sih file ini nanti dia akan dikirimkan ke isi tujuannya gitu ya. Gimana sih format datanya agar dia si data ini bisa dengan baik dikirimkan ke sisi tujuannya. Nah, nantinya ini dia yang namanya dia itu dilakukan semacam kayak codingnya, nanti dilakukan semacam kayak format datanya dan sebagainya. Ini akan diproses di bagian namanya communication service modulnya. Jadi untuk yang di sini nantinya dia akan memastikan bahwa semua data yang dikirimkan nanti akan bisa diterima dengan baik di isi tujuan. Kemudian nanti di sini setelah kita mendefinisikan nanti communication service modulnya, maka kita akan masuk ke bagian yang paling bawah, yaitu dia sebagai network access modulnya. Jadi ini ya. Jadi yang di PC kita biasanya kan ada beberapa modul jaringannya, bisa pakai WiFi, bisa pakai kabel. Ini ya, bisa pakai WiFi, bisa pakai kabel UTP gitu ya. Ini kalau kita nantinya bisa menggunakan namanya network access modulnya, atau bisa pakai yang fiber optik langsung ke PC kita. Nah, cuma yang saat ini kan dia belum ada PC yang bisa langsung koneksi fiber optik. Kebanyakan kan dia masih pakai yang WiFi sama pakai yang UTP ini ya. Oke, untuk nanti kalau ada yang di kurang jelas atau mungkin ada yang ditanyakan, bisa langsung di ini ya, di kolom chatnya dia, atau bisa raise hand. Oke, antara dua entitas ini nanti dia butuh yang namanya communication network. Ya nanti ya
agar bisa saling komunikasi satu sama lainnya gitu ya. Jadi ini butuh yang namanya interface sebuah jaringannya, interface masuk ke PC-nya. Ini juga sama, itu dia butuh sebuah interface masuk ke dalam PC-nya. Makanya kenapa di PC kita agar kita bisa komunikasi ke yang lainnya, kita interface bisa sekali lagi pakai kabel, kalau dia pakai kabel, pakai namanya kabel UTP ini ya, itu dia unshielded twisted pair. Ini kabel UTP, mungkin nantinya kita akan pelajari di bagian transmisi media. Cek, ini contoh ini aja, apa istilahnya nantinya yang paling simpel di suatu komunikasi data. Jadi kalau untuk yang di sebelumnya tadi kan ini dia sebagai sebuah contoh proses pengiriman file yang disederhanakan itu ya. Nantinya gimana sih dia proses terjadinya komunikasi atau proses pengiriman sebuah file dari sebuah PC ke PC yang lainnya. Jadi dia itu akan melewati 3 tahapan ini ya. Jadi nanti butuh aplikasinya, kemudian nanti butuh yang namanya modul komunikasinya, dan dia gimana sih cara proses komunikasinya digunakan. Kemudian juga nantinya dia itu butuh yang namanya modul jaringannya. Jadi di modul jaringannya dia itu apakah dia pakai WiFi, ataukah dia pakai UTP dan lain sebagainya. Jadi ini dia ada 3 bagian ini. Nah, dari 3 bagian ini, akhirnya bisa dibuatkan sebuah aturan protokol yang simpel, yang paling simpel itu ya. Itu dia pakai namanya model 3 lapisan. Di model 3 lapisan ini, itu nanti ada terdiri dari yang namanya network, access, kemudian ada namanya transport layer, ada yang namanya application layer. Ini dia itu sebagai lapisannya ini ya. Untuk yang di bagian network access layer, ini bertugas untuk pertukaran data antara komputer dan jaringan. Jadi artinya gini, jadi ketika nanti ada sebuah PC A atau tadi PC X ya, ingin komunikasi ke PC Z gitu ya. Maka nanti di sini dia itu ada ini ya, ada, apa istilahnya, komunikasi yang terjadi antara 2 PC ini. Ini ya di bagian motherboardnya. Nah, itu nanti ada sebuah interface jaringannya. Jadi nanti di sini ada sebuah interface jaringannya yang komunikasi antara satu divisi X-nya sama divisi Y-nya. Itu bagian namanya network access layer. Nah, sekali lagi untuk yang sini ini bagiannya network access layer. Nah, di sini dia tuh akan melakukan pertukaran data antara komputer dengan jaringan. Jadi data yang sebelumnya itu mau kita kirim dari sini, nanti dia akan diubah ke dalam formatnya yang dikenali di jaringan ini ya. Jadi ini dia masuk ke sebuah jaringan. Nah, nanti dia akan dilakukan namanya pertukaran data. Jadi nantinya di sini dia akan dirubah format datanya, dia akan dilakukan perubahan. Nah, format data yang di sini tergantung dari jaringan yang digunakan. Kalau dia pakai yang fiber optik, dia akan beda format datanya. Kalau dia pakai WiFi, dia beda lagi format datanya. Kalau dia nanti pakai yang kabel jaringan LAN atau pakai yang kabel UTP, maka dia beda lagi jaringannya. Atau dia nanti pakai yang modelnya sistem pakai microwave yang ini ya, yang terestrial kayak di satelit itu ya. Jadi ya formatnya juga sudah beda lagi. Jadi selagi format data yang di sini dia nantinya disesuaikan dengan interface yang digunakan. Jadi kalau dia pakai yang kabel UTP misalnya, maka dia akan menggunakan format data yang sudah disepakati kalau dia menggunakan kabel UTP. Jadi ini harus kita pahami, makanya kenapa kita perlu belajar di komunikasi data ini. Karena nantinya kita akan belajar gimana format data di masing-masing sebuah jaringan dia akan memiliki format data yang berbeda-beda.
Ini yang perlu kita pahami dengan baik gitu ya. Oke, kemudian nantinya di sini komputer pengirim, jadi untuk yang di atau komputer X-nya ini ya, memberikan alamat tujuannya. Jadi dari sini dia akan memberikan alamat tujuannya, kemana data ini dia akan dikirimkan. Jadi setelah itu dibentuk suatu koneksi antara si X sama Z-nya, ada suatu kabel yang menghubungkan antara di X sama Z-nya, maka si komputer pengirimnya dia akan memberikan alamat tujuannya. Jadi kita harus jelas kemana pakai datanya ini dia akan dikirimkan. Kemudian dia juga bisa meminta yang namanya tingkat layanan. Jadi nanti sini dia itu, oh ini dia itu dikirimkan harus segera dikirimkan, ya. Kayak kita kirim lewat pakai JNE atau lewat kantor pos, dan kita bisa memilih jenis layanannya dia. Apakah nanti sini kita mau yang cepat sampai, mungkin dia lebih mahal, tapi nantinya dipastikan dia nantinya bisa lebih cepat sampai ke isi tujuannya. Ya, ini yang namanya tingkat layanan di masing-masing jaringan kayak gini. Ini tergantung pada jenis jaringan yang digunakan. Tadi kita udah bahas, yaitu nanti ada namanya paket, ada yang pakai UTP kabel, ada yang pakai WiFi, mungkin nanti ada yang pakai fiber optik dan lain sebagainya. Ini semuanya tergantung pada jenis jaringan yang digunakan di sistem komunikasi ini ya. Oke, maaf. Ada pesan dari manajemen. Oke, setelah kita mengetahui itu dia di bagian network access layer, maka yang kedua itu dia bagian yang namanya transfer layer. Ini ya. Jadi ini untuk yang di ini memastikan nanti ada semacam banyak jadi ya layer yang paling bawah nih ya tadi ya. Jadi untuk yang di suatu lapisan tadi yaitu dia di bagian lapisan bawahnya tadi yang di sini tadi kan ada 3 lapisan ya, network access, transfer layer sama dia application layer. Jadi yang di sini yang paling bawah itu dia network access layer. Kemudian yang keduanya itu dia transport layer. Di transfer layer namanya transportasi ini ya. Maka nanti sini itu akan melakukan pertukaran data yang handal dan juga dia akan melakukan yang namanya independensi dari jaringan yang digunakan. Termasuk artinya itu dia independensi dari aplikasi yang digunakan ini ya. Artinya artinya dari sebuah ini sebuah gambaran PC ini ya. Jadi bahas PC ketika dia ngirim sebuah data, ini pada intinya itu ada 3 bagian kayak gini. Jadi di PC X sama nanti di PC Y, nanti sama-sama nanti ada 3 bagian ini. Ini juga sama nanti ada bagian network access, ini ada bagian transport itu ya. Ya. Jadi untuk yang di sini transfer layernya dia akan memastikan nanti ada suatu komunikasi ya yang dipilih ya. Jadi transfer ini semacam kayak kita memilih layanan untuk proses pengiriman data. Atau ini dulu saya sampai aplikasi layer ya. Di aplikasi layer nanti yang yaitu dia data yang akan dikirimkan ke isi tujuan. Misalkan dia pakai email, transfer file dan lain sebagainya. Jadi, makanya kenapa untuk yang di sini ada 3 bagian ini ya. Ini ada application, nanti di sini juga sama yaitu dia ada application. Jadi artinya gini,
Ya, ketika nanti di sini kita akan mengirim sebuah data atau transfer file dari E sama ke Z-nya, maka nanti di sini itu ada sebuah informasi yang akan dikirimkan. Nantinya dia itu dia ada aplikasi ya. Jadi aplikasinya berupa tadi ya udah kita bahas, yaitu dia bisa berupa WhatsApp, Messenger, email dan sebagainya. Nah, ini nantinya dia akan sebuah data yang akan dikirimkan. Ya, atau dia ada sebuah paket yang nanti akan dikirimkan ke sisi tujuannya. Nah, data ini atau file ini, maka nantinya kita akan memilih transport yang digunakan untuk mengirim data dari S ke Y-nya. Semacam kayak tadi ya, kita milih jenis layanan yang digunakan untuk mengirim data atau mengirim paket kita dari Surabaya ke Jombang misalnya. Maka apa yang dipilih? Ada yang menggunakan yaitu dia pakai yang JNE, pakai yang Tiki, pakai yang kantor pos dan lain sebagainya. Jadi ini dia sebagai namanya transport yang digunakan untuk kita memilih ya, memilih transport yang digunakan untuk proses pengiriman data dari S ke Z-nya. Yang di PC juga sama. Nantinya ketika di bagian transport kayak gini, itu juga akan bisa memilih beberapa layanan transport yang bisa digunakan untuk proses pengiriman data ini ya. Kalau di sini biasanya ada dua ya, nanti ya akan mengenal yang namanya TCP sama IP. Kalau kita di dunia real, bukan IP ya, TCP sama UDP namanya. Nah, nanti di dunia real, jadi sebenarnya konsep jaringan kayak gini kan awalnya dia itu mengadopsi konsep-konsep yang ada di masyarakat ya. Jadi diamati pola-pola di masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian di pola yang di masyarakat kayak gini, kemudian nantinya dicoba diterapkan di sebuah aplikasi jaringan, gitu ya. Karena secara konsepnya hampir sama semuanya ya. Karena apa istilahnya, gimana sebuah data ini dia itu dikirimkan, nantinya gimana dia itu sering dianalogikan ya. Ini nantinya dia itu ada sebuah file, nantinya gimana sih file ini dia itu dikirimkan dari sisi sumber ke tujuannya, ya. Maka nantinya di sini transportnya dia itu milih jenis transportasinya, pakai JNE, pakai Tiki, pakai kantor pos dan lain sebagainya. Nah dari sini JNE-nya dia itu akan milih nanti aksesnya. Itu nanti untuk aksesnya mungkin JNE-nya ada yang pakai bis, mungkin nanti ada yang pakai truk, ada nanti yang pakai kereta, mungkin nanti kalau dia jarak jauh nanti yang pakai pesawat dan lain sebagainya. Jadi ini masuk ke bagian namanya network access. Jadi yaitu dia yang dipakai untuk proses pengiriman datanya. Kalau di transportnya itu dia memilih bagaimana proses format datanya atau dia ini ya apa istilahnya jenis layanannya yang di ini ya apa istilahnya yang dipakai untuk proses pengiriman data. Kalau yang di sini dia tuh moda transportasi yang digunakan untuk mengirim paketnya dia. Jadi nanti bisa pakai yang truk, bisa pakai yang mobil yang biasa atau yang pick up atau bisa juga pakai yang pesawat, bisa pakai yang kereta dan sebagainya. Jadi ini pilihan yang digunakan untuk jadi network aksesnya dari sebuah layanannya di JNE ini ya. Nah ini ya, jadi sekarang kita akan mencoba untuk memahami lebih detail gambarannya di sebuah jaringan protokol. Ini istilah ini nanti akan sering kalian gunakan ya nantinya di mata kuliah berikutnya atau di semester yang berikutnya karena ini kalian akan concern di jaringan terutama di Prodi 3 ini akan banyak diulas gimana sih protokol ini dia dibuat bahkan nantinya kalian juga akan diajari gimana cara membuat sebuah protokol di sistem yang nanti akan kalian bangun gitu ya. Oke, untuk yang di sini sebagai contoh gambarannya, nanti untuk arsitekturnya nanti ada beberapa aplikasi nanti akan di ini ya. Jadi nanti ada 3 bagian ini ya. Itu dia ada aplikasi, nanti ada transportnya, nanti ada network aksesnya dan lain sebagainya. Jadi aplikasi ini dia itu ada semacam kayak ini ya
Mungkin bisa jadi antara satu PC dengan PC yang lain dia itu beda-beda yang diinstal. Mungkin yang di sini itu diinstal yaitu dia ada WhatsApp, nanti ada Messenger, nanti ada email, apa lagi untuk proses pengiriman file. Eh, atau pakai ini ya, web ya. Web juga bisa pakai eh, dalam bentuk yang ini ya, apa istilahnya eh, kayak file transfer protokol. Jadi dia itu ada sebuah web yang dia dipakai untuk mengirim sebuah file. Kayak ini misalkan nantinya ketika saya mengupload file-file kuliah dia, kayak di etol pun di situ kan dia juga ada untuk mengupload sebuah file gitu ya. Nah itu nantinya secara konsepnya kan dia sama ini ya. Nah, bisa jadi untuk yang di counter B-nya dia itu hanya ada tiga aplikasi, yaitu nanti dia cuma ada WA, ada Messenger, sama dia ada email. Mungkin yang di counter C-nya dia itu hanya ada dua aplikasi, yaitu dia WA sama email saja. Artinya apa? Artinya ketika nanti sini dari counter A-nya kepingin mengirim data ke counter C-nya sini, kalau dia pakai web, web kan dia nomor 4 ini ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini ya. Nomor 1, 2, 3. Ini 1, ini nomor 2. Jadi kalau dia pakai web, ternyata sini untuk yang di C-nya dia itu nggak ada webnya. Nanti dia percuma, nanti dia tidak akan bisa untuk ngirim datanya ke isi C-nya ini. Atau kalau dia sama-sama ada WA-nya, yang sini itu ada WA-nya, kemudian nanti sini ada WA-nya juga, maka si komentar yang dari A ini, dia akan bisa ngirim datanya ke isi komentar yang ada di C ini. Karena apa? Karena dia itu sama-sama dia itu ada WA-nya ini. Jadi ada aplikasinya yang mendukung untuk proses pengiriman filenya ini ya. Nah, ini nanti yang di ini selain kita pahami yaitu nanti ada aplikasinya, maka nanti ada yang namanya transportnya, yaitu dia yang digunakan untuk mengirim data ini dari komputer A-nya ke komputer C-nya dan komputer B-nya. Jadi ini nanti harus disepakati format data yang digunakan untuk selama proses pengiriman data ini ya. Jadi untuk yang di sini nanti ada dua yang digunakan, yaitu nanti ada yang namanya TCP sama UDP. Nanti kita pelajari sambil siaran aja. Sementara kalian terima dulu aja. Jadi selagi kalau di transport ini dia itu semacam kayak ini ya, menentukan nanti kira-kira dia itu pakai layanan apa. Apa dia tuh pakai yang JNE, Tiki, kantor pos dan lain sebagainya. Biasanya dia itu ditentukan dia itu yang transportnya, maka nanti akan ditentukan yaitu dia network aksesnya. Nah, untuk yang proses pengirimannya, ini ya, melewati jaringan komunikasi kayak gini, maka dia nanti akan menggunakan apa dia pakai yang kabel ataukah dia pakai yang wireless ini. Jadi nanti ada dua media yang bisa digunakan, yaitu dia pakai kabel ataukah dia pakai yang wireless kayak gini. Ini yang di bagian network aksesnya. Nah, ini tentunya agar bisa komunikasi satu sama lainnya, maka dia itu perlu yang namanya alamat jaringannya. Ini ya, jadi dia itu perlu yang namanya alamat jaringan. Kan kita nggak mungkin ya dari Surabaya mungkin datanya ke Jombang misalnya, kemudian tidak kita kasih alamatnya, baik itu di alamat kita maupun di alamat tujuannya. Nanti nggak sampai paketnya ini ke sisi tujuannya, karena Pak Posnya juga bingung. Oh ini mau di alamatkan mana gitu ya, untuk yang di paketnya itu ya. Yang di jaring juga sama, agar bisa komunikasi kayak gini, dia itu butuh yang namanya alamat jaringan kayak gini. Jadi dia itu alamat untuk yang di rumahnya dan sebagainya, sehingga data ini yang akan dikirimkan ke sisi tujuannya juga gitu ya. Oh, saya akan ngirim datanya dari A ke C. Nanti dia udah jelas, oh dia tujuannya ke C ini. Nanti dia akan dikirim datanya ke sini. Nah, gitu ya. Ini untuk yang di sisi jaringan protokolnya. Ini untuk yang di keperluan pengalamannya atau ini ya.
addressing-nya. Jadi kenapa nanti sini untuk yang di suatu komunikasi dan sebagainya, ini diperlukan pengalamatan. Ini semacam kayak surat ya. Surat ini kan nantinya perlu biasanya kan perlu kalian tambahkan si pengirimnya sama dia si penerimanya. Ke siapa surat ini ditujukan dan dari siapa, ini harus jelas tertulis di suratnya itu ya. Kalau tidak nantinya surat ini dia akan diberikan ke siapa dia akan bingung ya, si bagian pengirimnya. Nah, tapi kenapa untuk ya di setiap komputer dia itu butuh yang namanya alamat jaringan yang unik ini ya. Kayak kita di rumah ya, kan kita nggak mungkin alamat rumahnya dia sama antara satu rumah dengan rumah yang lainnya. Mungkin bisa jadi dia itu nama perumahannya dia itu sama, tapi dia itu alamat rumahnya dia itu akan berbeda. Atau dia mungkin bisa jadi dia nomor rumahnya dia sama, tapi alamat RT-nya dia berbeda, gitu ya. Jadi ini di komputer juga sama, agar bisa komunikasi satu sama lainnya, maka dia itu butuh yang namanya alamat jaringan unik sehingga nanti bisa saling komunikasi satu sama lain. Ini tadi sudah kita bahas untuk yang di protokol dalam arsitektur yang sederhana. Jadi mulai dia dari aplikasinya, kemudian nanti ada yaitu untuk yang di transportnya, kemudian nantinya yang di sini itu yang di bagian network access protokolnya. Jadi ada 3 bagian yang dipakai untuk sistem komunikasi antara PC X-nya ini agar bisa komunikasi ke PC Y-nya. Jadi ini dia itu yang paling simpel atau dia paling sederhana dalam sebuah hal komunikasi dia. Ada yang mau ditanyakan dulu dari sini, silakan. Agak bindeng ini ya. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. IP address itu termasuk transport atau network access network ya, Pak? Oh ya, oke. Sebelum saya jawab, Mas Susilo ya. Nanti mohon dituliskan di kolom chatnya ya, nama sama NRP-nya ya. Baik, ini ada pertanyaan menarik, yaitu nantinya dari IP address. Nah, IP address ini dia itu masuk yang di bagian mana? Apa masuk di bagian transportnya, ataukah dia masuk di bagian network access-nya? Jadi untuk yang di IP address, nanti yang sini itu masuk di bagian network access-nya ini. Ini masuk ke bagian IP. Saya contohkan lagi kayak gini ya, agar lebih simpel lagi dia. Ini nantinya semacam kayak kalian kalau misalnya mau aplikasi ke sebuah ini ya, apa istilahnya, ke Samsat. Ini mungkin dia sebagai kantor Samsat ini ya. Kantor Samsat. Oke, di kantor Samsat ini kan nanti ada banyak sekali loketnya ya. Ada loket yang satu, ini dipakai untuk yang ngurus SIM A misalnya. Loket 2, nanti dipakai untuk yang di mengetahui di mana sih lokasi dari kantor Samsatnya itu. Jadi untuk mengetahui dari kantor Samsatnya ini, maka diperlukanlah yang namanya alamat IP ini ya. Jadi alamat IP ini dia sebagai kayak alamat dari kantor Samsatnya ini. IP kan dia singkatan dari Internet Protocol.
Jadi selagi nantinya sini saya harus tahu dulu di mana sih alamat dari kantor samsatnya. Oh ternyata dia itu ada di Kepoting saya, atau dia ada di Manyar dan sebagainya. Ini kalau di daerah kalian, mungkin nantinya kalian sudah harus tahu dulu di mana lokasi dari kantor samsatnya itu ya. Nah, setelah nanti kalian mengetahui dari kantor samsatnya ini, nanti ada IP-nya diketahui, maka kalian akan membawa aplikasi dari SIM-C ini. Jadi apa yang diperlukan untuk yang di SIM-C ini? Mungkin perlu KTP, nanti ya perlu foto dan sebagainya. Nah, dari KTP sama foto ini nanti masuk aplikasi. Ini mungkin nanti kalian bungkus ke dalam stop map nih ya. Ini dibungkus stop map nanti sama ini. Nah, kalau nanti ya sini transfernya, maka ini sebagai yang namanya pintu keluar dari rumah. Kalau rumah mungkin nantinya dia kan nggak banyak pintunya dia. Nah, ini kita asumsikan aja nantinya karena di sebuah PC itu dia itu ada sebanyak 65.000 kurang lebih ya, 65.000 pintu dia. Ini ada di sebuah rumah. Nah, cuma yang di rumah kita biasanya untuk yang di kan biasanya kan di rumah yang depan sama belakang ya dikasih pintu dia. Berarti kalau di suatu perumahan biasanya dia cuma ada satu ya untuk yang di pintunya ya. Nah ini dia kalau dia defaultnya sebuah PC nanti ada sebanyak 65.000 pintu. Nah ini akan ditutup mungkin nantinya dia akan dibuka cuma satu nih. Jadi kayak di sini dia itu ada aplikasinya. Nah transportnya ini dia itu akan keluar dari satu rumah. Ini dia sebagai transportnya. Nanti kita akan milih kira-kira untuk yang ke sananya saya akan milih menggunakan transportasi apa yang saya gunakan untuk yang di ke kantor satnya ini ya. Apakah nantinya saya akan pakai yang sepeda motor ataukah saya pakai ini ya apa istilahnya pakai yang angkutan umum, pakai LAN ataukah jalan kaki dan sebagainya. Nah ini nantinya saya akan menentukan dari yang namanya transport layer. Nantinya dari sini saya akan masuk ke bagian untuk akses. Jadi alamat IP-nya dari rumah saya ini sudah keluar. Ini kan IP-nya dari rumah saya dia. Ini alamat rumah saya, dia saya sudah keluar dari rumah saya. Nanti saya akan menuju ke jaringan di jalan ya. Jadi di jalannya mungkin nantinya tadi saya milih naik sepeda motor, ya udah nantinya sini saya akan melewati dari jalannya yang menuju ke kantor samsatnya itu ya. Nah di sini ketika nantinya udah sampai di kantor samsat, maka nantinya saya akan mengetahui oh ternyata di sini dia itu sebagai yang alamat IP-nya. Ini dia sebagai alamat dari kantor samsatnya. Ini dia sebagai alamat dari IP-nya. Nah, dari alamat IP, nanti saya akan parkir udah motor saya, kemudian nanti akan saya masuk ke loketnya. Nanti transportnya ini ya. Jadi transportnya ini tadi, ini nantinya juga akan untuk yang ini ya proses untuk yang di komunikasinya. Termasuk tadi kan dia sudah membuat aplikasi dalam bentuk Instapot-nya ini ya. Jadi ini format data ini sudah dikenali di samsatnya. Oh ternyata dia itu masuk ke sini dia itu harus membawa stop map itu ya. Nah, kemudian untuk di aplikasinya saya tinggal masuk. Nanti dari setelah nanti masuk ke bagian transportnya, nanti dia di ini ya kayak apa istilahnya di stop mapnya ini udah dicek sama tugasnya. Kemudian saya dipandu untuk masuk ke SIM loket yang ketiga. Mas silakan masuk ke SIM loket yang ketiga. Ini untuk yang ngurus dari SIM-C-nya. Nah, kemudian nantinya ini saya akan masuk ke loket yang ketiga, masuk di bagian aplikasinya dari samsatnya dia. Ini ya, ini konsep yang terjadi di komunikasi data di sebuah PC secara sederhananya. Ya gitu ya, Mas Susilo ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, ada lagi? Ini tiap hari hujan ini ya. Oke, silakan Mas Yaki Abdullah. Izin bertanya Pak, tadi yang IP address itu kan
setiap komputer membutuhkan alamat jaringan yang unik ya Pak ya. Tapi Nah, yang saya ketahui kenapa kok setiap WiFi itu kok alamatnya kok apa IP-nya 192 diawali dengan 192.168 Pak. oh ya, oke, ini ada pertanyaan menarik ya dari Mas Zaki ya. Mas Zaki nanti juga silakan ditulis di kolom chatnya nama sama RP-nya. Oke, untuk yang di sini kenapa nanti yang di suatu WiFi atau nanti yang sini dia di jaringan internet pada umumnya ya. Ini kenapa kita pada awalnya dia itu ditulis yaitu ini contohnya di jaringan saya. Oke, di WiFi saya ini saya dapat itu dia 192.168.1.9 ini ya. Ya, atau lebih jelas lagi mungkin saya ada aplikasi apa ya, mana ya, ya saya kok hmm, oke sambil jalan aja. Oke, jadi kenapa nanti di sini itu ada sebuah IP-nya yaitu 192.168.1.9 kayak gini. Walaupun nantinya ini baru kalian pelajari di jaringan komputer, mungkin nanti di semester depan. Ini nantinya paling enggak di komunikasi data ini nantinya kita akan belajar ini dulu ya, apa istilahnya format datanya, nanti sini dia itu semacam kayak gimana sih suatu data ini dia itu berpindah dari satu PC ke PC yang lainnya, atau dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya, ya. Untuk detail masalah IP-nya, mungkin nanti baru akan kalian pelajari di mata kuliah yang lainnya, di mata kuliah berikutnya. Oke, di sini untuk yang di satu jaringan, jadi tadi saya katakan bahwa nantinya untuk di satu jaringan dia itu harus memiliki alamat yang unik di dalam komputernya ini ya. Jadi nanti sini untuk yang di alamat uniknya, nantinya di sini dia itu semacam kayak di perumahan ya. Kalau kita nanti sini bisa jadi dia alamat kita sama ya. Itu dia di blok C kayak di saya blok C nomor 11 misalnya. Mungkin kalian juga sama-sama yaitu dia di blok C nomor 11. Tapi yang bedakan apa? Itu yang bedakan yaitu dia apa itu nama perumahannya. Kalau di saya mungkin nama perumahannya SPR ini ya. Mungkin yang di kalian nama perumahannya itu ada yang pakai Melati, Melati perumahan Melati atau nanti sini yaitu perumahan Dian, perumahan Hamlet dan sebagainya. Jadi secara konsepnya mungkin yang di Melati nanti juga sama, nanti itu ada blok C nomor 11. Ini ya yang bedakan yaitu yang di sini ya. Nah, kenapa nanti yang di sebuah jaringan komputer ini dia tuh ada alamat yang hampir sama semuanya. 192.168.1.1 sampai nanti ada yang juga 192.1.5. Tadi kan punya saya 1.9 gitu ya. Mungkin bisa jadi yang di kalian juga sama. Loh, punya saya juga sama Pak. Punya saya ternyata dia itu juga sama-sama menggunakan 192.168.1.9 sama 192.168.1.1 untuk yang gateway-nya. Terus yang membedakan apanya Pak? Loh. Nah, ingat di sini yang membedakan itu dia di sisi sebentar.
Ini nggak disebutkan namanya nih. Oke, jadi dari sini ini kan dia sebagai satu jalur ini ya. Ketika nanti sini dari sisi apa sebenarnya? Ini kok terlalu panjang katanya. Google.com-nya. Gimana sebuah paket data yang dari saya, bisnis saya ini saya akan kirim sebuah paket data ke servernya google.com. Nanti dia akan melewati beberapa banyak router gitu ya. Nanti kenapa yang di rutenya gini dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih detailnya di mungkin nanti di di ini materi selama TS ini ya. Untuk yang di masalah pengamatan IP-nya kayak gini, nanti akan kalian pelajari di mata kuliah yang lainnya. Oke, dari sini kan dia sebagai PC saya itu masuk ke gateway-nya ini. Jadi PC saya itu 192, 168, 1.9, kemudian nanti ada 1.1 ya. Jadi kode-kode ini di sebagai yang namanya private jaringan. Jadi ada 192, ada 10, ada 172. Nanti ini di sebagai private jaringan. Artinya apa? Artinya kalau dia private jaringan ini bisa jadi kayak gini ya. Mungkin nanti yang sini itu ada semacam kayak di saya. Nanti akan ada namanya ada di blok C nomor 11-nya ini. Ini juga sama itu ada blok C nomor 11-nya. Nah, sama-sama dia itu yang di blok C 11-nya, ini blok C 11-nya. Tapi yang membedakan dia diisi sini ya. SPR-nya sama dia untuk yang di melatinya. Tapi ada juga yang modenya dia tuh di sebuah kondisi jaringannya dia tuh nama jaringannya ini bisa jadi dia sama dia. Jadi mungkin nanti dia akan memberikan dia SPR C11. Mungkin untuk yang di ini misalnya di Surabaya nih, ini di Surabaya. Mungkin yang bisa jadi di Jogja ada juga perumahan yang namanya SPR C11. SPR C11. Ini yang ada di Jogja. Artinya apa? Artinya untuk yang di sisi Surabaya, ini kan ada sebuah perumahan yang namanya SPR C11, tapi dia lokasinya di Surabaya. Nah yang di Jogja, dia itu ada juga perumahan yang namanya SPR C11. Jadi ini dia tuh istilahnya privat di Surabaya. Jadi nantinya di kota Surabaya tidak boleh ada perumahan yang namanya sama, yaitu dia SPRC 11 ini. Kalau di kota yang lainnya mau diberi nama yang sama SPRC 11 nggak ada masalah, kan dia udah beda kota dia. Yang di jaringan juga sama. Jadi ada 192, 168, 1.1. Ini kan dia yaitu dia private miliknya dari mungkin satu rumah di situ ya. Mungkin satu rumahnya di saya sama tetangga saya mungkin nanti juga hampir sama bisa jadi. Tapi kan dia beda providernya. Mungkin di saya menggunakan Republik. Mungkin yang di tetangga saya dia menggunakan yang IndiHome. Nah gitu ya. Jadi kalau dia sama-sama Republik bisa jadi dia nanti akan berbeda yang di kodenya itu ya. Jadi ya. Jadi secara konsepnya gitu ya, saya tidak akan menjelaskan lebih detail di masalah penomorannya sini dan sebagainya, karena nantinya sini dia itu akan lebih banyak, mungkin nantinya ada yang belum menguasai IP yang mungkin nanti akan menjadi bingung gitu ya. Ini saya berikan gambaran dulu aja. Jadi secara konsepnya, ini untuk yang di suatu perumahan kayak gini, dia itu bisa jadi dia memiliki nama yang sama. Nah, tapi tidak mungkin nama ini dia itu akan ditaruh di Surabaya. Mungkin nanti di sama-sama Surabaya dia itu ada SPR C11. Nah ini kan nanti akan menjadi bingung. Nah kecuali kalau dia udah beda lokasi. Satunya di Kepote, satunya di daerah Benowo misalnya. Nah kan dia udah beda kecamatan misalnya. Atau beda kelurahan, dia nggak ada masalah. Tapi kalau di satu kecamatan atau ke satu ini ya, kelurahan dia itu ada dua perumahan yang sama kayak gini, ini yang tidak boleh dilakukan. Nah, gitu ya, Mas Zaki. Jadi Iya, kenapa Pak. nanti Terima kasih. ada alamat uniknya? Jadi alamat unik ini dia itu boleh sama tapi dia itu harus di beda lokasi dari satu ini ya jaringannya dia. Saya ingin bertanya Pak,
Oke, silakan Mas Zaki tadi, silakan di ini ya, apa sebenarnya ditulis. Kenapa kombinasi IP address itu hanya menggunakan angka bukan angka dan huruf Pak, agar lebih unik? Sip, terima kasih. Ini tadi Mas siapa ya bertanya tadi ya? Saya Pak. Oke, ini ada pertanyaan menarik juga ya. Jadi kenapa untuk yang di apa istilahnya di sini ketika untuk yang di IP address-nya dia itu menggunakan yang namanya angka ya. Ini angka juga nanti sini dia pakai angka. Dan nanti sini dia itu ada dua jenis IP ya yang nanti akan digunakan untuk yang di apa istilahnya di suatu komunikasi kayak gini. Itu ada yang menggunakan apa istilahnya pakai yang namanya IP versi 4, juga nanti ada yang namanya IP versi 6. Oke, untuk yang di IP versi 4 dia itu akan pakai yang namanya kode-kode desimal sama biner. Jadi nanti sini kalian belajar di aljabar linear karena nantinya digunakan untuk merubah sebuah angka ini ke dalam bentuk yang desimalnya maupun ke dalam bentuk yang di binernya. Kalau untuk yang di versi 4-nya dia itu pakai yang desimal ya Mas ya. Jadi angka 1 sampai maksimalnya dia itu sampai 255 di satu bloknya. Jadi nanti ada 4 blok ya. Jadi ada versi 4 dia ada 4 blok. Kalau versi 6 nanti dia pakai namanya heksadesimal. Jadi nanti sini itu pakai yang namanya heksadesimal. Ya. Nah, kenapa nggak pakai namanya huruf? Kan nanti bisa lebih variatif gitu ya yang di suatu nomornya dia. Kenapa nanti harus pakai angka semuanya dia? Nah ini ada suatu aturannya. Mungkin nanti sini untuk ya di satu huruf, satu angka kan dia memang nantinya akan bisa untuk beda sama peruntuknya sama beda sama satu karakter. Jadi kalau di bahasa pemrograman kalian juga nanti akan belajar bahwa nanti ada antara satu angka sama satu karakter nanti dia akan beda. Ya. Jadi seperti apa nanti bedanya? Jadi untuk yang di sini misalnya dia itu untuk yang huruf ya. Satu huruf kan dia atau satu karakter ini akan terdiri dari 1 byte data. Atau 8 bit ya. 8 bit data. Nah, untuk yang di satu angka, nantinya sini dia itu bisa juga ini ya, apa istilahnya, dia itu bisa dirubah dalam bentuk yang di bitnya, tergantung dari angkanya. Apa nanti angkanya dia itu antara 0 sampai 3, kalau sampai 0 sampai 3 nanti dia cukup sebanyak 3 bit. Kalau karakter kan dia pasti 8 bit. Kalau 1 sampai 8 dia itu butuh hanya 3 bit saja. Kalau sampai 16 dia itu butuh hanya 4 bit saja. Jadi tergantung dia itu banyaknya angka yang digunakan. Tapi untuk yang di satu karakternya ini nanti dia jelas yaitu satu karakter dia itu akan menyimpan satu yaitu dia sebanyak 8 bit. Jadi apa soalnya variasinya dia nggak banyak, nggak sebanyak kalau nanti sini itu pakai angka dia. Dan lagi nanti untuk yang di sini dia itu untuk sisi kemudahannya ya, kemudahannya untuk yang di sisi proses perhitungannya. Jadi semua dari konsep IPI ini bermula dari konsepnya matematik. Jadi di proses matematik nanti di sini kan dia ada suatu angka dan sebagainya yang dikombinasikan, yang dibulak-balik, dan di sini itu akan dibuat semacam kayak penomoran IP dan sebagainya gini. Jadi selagi nantinya sini itu agar lebih mudahkan untuk penomoran rumah, itu semacam kayak penomoran dari masing-masing PC-nya ini ya. Jadi agar nanti lebih mudah untuk diberikan di masing-masing PC-nya itu ya. Ini bayangkan aja nanti situ dia ada semacam kayak ada A, B, C, D dan sebagainya. Kemudian nanti akan variasinya akan lebih susah. Artinya apa? Artinya untuk membuat formatnya dia itu ini ya apa istilahnya di suatu komputer nantinya dia akan menjadi lebih susah dalam bentuk format yang sama. Jadi kalau kita di ini ya kayak di membuat plat nomor dia, katakan membuat plat nomor L1551AB ini ya.
kan ada berapa bagian ini ya, ada L-nya untuk Surabayanya, ini dia sebagai platnya apa, AB-nya dia untuk kode apanya dan sebagainya, kan dia ada kodenya sendiri-sendiri. Di jaringan juga sama, nantinya kenapa di situ dia ada satu kayak tadi ya, 192, 168, 1.1 kayak gini, kenapa harus 192, kenapa harus kasih titik, kenapa kode keduanya 168 kasih titik lagi dan sebagainya kayak gini. Nanti selagi ini dipakai untuk memudahkan dalam hal pemberian IP di masing-masing PC-nya itu. Nantinya juga nanti pengaturan, soalnya sekali lagi dia itu ada perhitungan di matematis di baliknya dia. Nah, kenapa nanti juga di suatu sistem jaringan komputer dia itu ada konsep yang namanya, terutama di Microsoft ya, itu untuk merubah nama PC ya, saya lupa nama aplikasinya ya. Jadi dia itu bisa dipakai untuk merubah nama sebuah PC dia. Jadi artinya apa? Artinya di nomor ini nanti dia akan dirubah sebuah nama. Akan nanti di kayak kita, kan kita agak susah ya menghafalkan sebuah nomor kayak gini. Makanya nanti sini itu akan dirubah ke dalam bentuk yang namanya DNS, Domain Name Service ya. Nantinya makanya kenapa pada intinya kalau kita ngakses ke www.detik.com, ini kan pada intinya kita ngakses ke sebuah nomor IP ya. Cuma kan kita nggak mungkin untuk menghafal semua nomor IP. Makanya di situ kita ini ya, kayak di Google ini kan dia pada intinya dia itu akses nomor IP-nya dia ini ya 216.239.38120. Nah, tapi kan kita nggak mungkin untuk menghafal sebuah nomor IP kayak gini ya. Maka nanti sini dia itu dirubahlah ke dalam bentuk sebuah kata-kata atau di sebuah huruf kayak gini ya, agar nantinya lebih mudah untuk yang dipahami oleh manusia. Gitu ya, Mas Riyad ya. Baik Pak, terima kasih. Oh ini Mas, silakan Mas Riko. Di protokol jaringan ini apa yang terjadi Pak jika paket dikirim itu kadaluarsa? Oh ya, ini ada namanya aturannya untuk yang di paketnya ini. Ini semacam kayak kita ngirim sebuah paket dari PC atau nanti yang kita tadi saya contohkan ngirim durian dari Counter X dari Jombang ke Surabaya dia. Apa yang dilakukan nantinya kalau dia kelamaan nantinya sini dia di jalan misalnya. Jadi sempat ada suatu ini ya, dulu itu ada dari mana itu sempat waktu Porong itu ya, Porong ada lumpur lapindo itu ya, itu kan dia macetnya luar biasa. Itu saya dulu pernah diminta ngajar di sana, harusnya datang jam 8 habis subuh, saya berangkat biasanya jam 7 udah nyampe. Karena ada lumpur lapindo, saya baru nyampe itu jam 10, hampir jam 11 gitu ya. Jadi terlambat hampir 2 jam lebih ya. Nah, itu ada satu ini ya, apa istilahnya perusahaan ini ya, kirim ikan ya dari Malang ke Surabaya, mau nggak tahu dikirim ke mana dia. Nah, ternyata karena dia itu kelamaan di jalan, akhirnya ikannya membusuk. Akhirnya apa? Karena dia itu membusuk di jalan ya, akhirnya banyak dibuang ikannya dia. Nah, sekarang masalahnya ketika paket ini dia expired, gimana dia tuh apa yang dilakukan dari paketnya ini? Ini kalau dia paketnya dia sini dia tuh expired, dia tuh nggak sampai ke isi tujuannya. Dia itu ada dua ini ya, apa sebenarnya? Ada dua kemungkinan nanti dari paket ini dia tuh dibuang ini ya. Jadi yang pertama nantinya sini dia tuh yaitu dia paket ini dia tuh expired ya. Jadi expired itu maksudnya dia itu melebihi dari waktu yang diberikan. Jadi ketika nanti paket ini dia dikirimkan dari sumber ke tujuan kayak gini, maka dia akan dikasih semacam kayak bukan timing ya sebenarnya ya. Jadi dia itu dikasih semacam kayak penanda atau namanya hopping.
hopingnya itu dia itu kalau nggak salah dia itu ini ada di sini ya. Mungkin kalau saya kayak ngeping ke google.com. Nah, di sini dia itu dikasih hopingnya 116. Jadi kalau nggak salah dia itu 1/2 ya. Jadi 128. Ya, ya benar 128. Jadi TTL ini dia semacam kayak paket ini dikasih semacam kayak penanda ya. Jadi dia itu semacam kayak nanti berapa hub yang dipakai untuk menuju ke tujuannya. Kalau ternyata di sini dia mungkin dia itu muter-muter nggak tahu tujuannya dia. Jadi bisa dilihat di sini ya. Ketika saya nge-ping ke Google kayak gini, kan di sini kan saya melewati sebanyak 9 router ya pada intinya ya. Ada 1, 2, 3 sampai 9. 11 tambah 9 kan dia sekitar 127 ya. Antara ya 128 itu dia plus dirinya sendiri. Jadi ini dia titiknya dia 128, ketika dia melewati satu router dia dikurangi 1, dikurangi 1, kurangi 1 dia. Jadi modelnya gini. Jadi misalkan nanti di sini dari saya dia dari bisnis saya, ketika nanti masuk ke suatu Google ini ya, ini misalnya miliknya Google tadi ya. Nah, ini nantinya ketika menuju ke Google kayak gini, dia itu akan melewati banyak router dia, atau misalnya melewati banyak lintasan. Nah, lintasan ini semacam kayak dari Surabaya misalnya ke Jakarta yang ngirim paket, kan nggak mungkin dia itu paket ini terusan dikirim dari Surabaya ke Jakarta. Suatu saat dia pasti akan berhenti di mana dia. Mungkin dia berhenti di Mojokerto, dia berhenti di Jogja, atau berhenti di Semarang, berhenti di Cirebon, ini ya. Jadi ini dia sebagai hubnya untuk menuju ke tujuannya. Nah ini ketika dia berhenti di satu hubnya kayak gini, ini yang namanya satu hubnya, atau dia ke terminalnya ya. Katakanlah dia ke terminal. Ini terminal Mojokerto, terminal Jombang, terminal dari Madiun, ke Solo, ke Semarang, ke Cirebon, dan sebagainya, sampai dia masuk ke Jakarta misalnya. Nah, ini yang namanya TTL-nya. Jadi ini di awalnya dia udah di-set. Nanti barang ini, paket ini dia tuh ketika nanti sampai ke tujuannya dikasih cuma hanya 128 hub saja. Ketika dia lewati satu hub kayak gini, dia akan dikurangi 1, 127, 126, 125, 124 tadi ya. Berarti kan dia 116, ini udah sampai ke Google-nya. Artinya apa? Artinya bisa jadi paket ini dia tuh akan muter-muter kemana-mana, nyari di mana sih lokasi dari Google dan sebagainya. Kalau dia sudah sampai TTL-nya udah sampai 0, berarti dia tuh diasumsikan dia tuh nggak ketemu tujuannya. Nah kalau udah 0, maka di sini dia akan dianggap expired dan nanti akan dibuang di jaringan gitu ya. Jadi kalau nanti sini di jaringan dia akan dicek, oh nanti TTL-nya masih lebih dari 0 gitu ya. Ya oke terus. Tapi kalau dia TTL-nya udah 0, maka nanti akan di reject oleh jaringan. Jadi dia akan dihapus oleh jaringan. Namanya dia sebagai paket yang expired. Gitu ya, Mas Hendriko ya. Iya Pak, makasih Pak Ya. atas jawabannya. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, yang berikutnya ini dia ada namanya protokol data units ya. Jadi mungkin nanti ada berapa dari pertanyaan yang kalian ajukan tadi. Ini alhamdulillah ada berapa yang sudah paham ya konsep yang di jaringan. Mungkin sudah dapat di waktu sekolah sebelumnya dia, atau di SMK-nya. Ini ya. Oke. Untuk yang di sini ada namanya protokol data units atau dia PDU-nya. Jadi nanti yang sini semacam kayak dia tuh kayak apa istilahnya format data yang diizinkan yang lewat di suatu jaringan gitu ya. Jadi pada setiap lapisan protokol digunakan untuk yang komunikasi. Jadi kayak tadi saya sampaikan bahwa nanti ada semacam kayak ini ya apa istilahnya dia itu saling komunikasi satu sama lainnya. Nanti dia akan bisa digunakan dia protokol ini.
Kemudian nanti intinya di sini apa istilahnya, informasi kontrolnya ditambahkan ke data pengguna di setiap lapisan, dan juga akan bisa memecah data pengguna dan sebagainya. Nantinya akan memiliki namanya ide transportnya yang ditambahkan. Jadi artinya apa? Artinya ini dia akan dipakai atau digunakan untuk melakukan semacam kayak format datanya. Format data seperti apa nanti yang akan digunakan untuk proses komunikasi data itu ya. Jadi ini yang perlu kalian pahami dengan baik ya, karena nantinya kalian akan belajar di IoT, kalian belajar di cloud computing, kalian belajar di security jaringan, kalian belajar di apa istilahnya di mobile communication dan sebagainya. Nanti format data yang digunakan dia akan berbeda-beda. Nantinya gimana nantinya format data yang berbeda akan bisa saling komunikasi. Nah, ini ya, ini yang perlu dipahami dengan baik. Ya, ini ya. Jadi ini pada intinya dia itu ada semacam kayak aplikasi data. Mungkin yang tanya sebentar disimpan dulu ya. Nanti sebentar saya jelaskan. Nanti setelah itu ini ya, saya akan buka lagi pertanyaan. Jadi aplikasi data kayak gini dia itu ada semacam kayak misalkan dia itu ada ini ya, apa istilahnya, dia itu ukurannya dia itu 10 MB. Dari sebuah file 10 MB ini dia itu tidak langsung dikirimkan datanya 10 MB, tapi nanti di sini dia akan dipecah-pecah gitu ya. Jadi ini dari data ini dia akan dipecah-pecah untuk yang di jaringan internet di masing-masing ini yang diperbolehkan dia itu yaitu sekitar 1,5 kilobyte. Jadi ini ya, jadi yang diperbolehkan dia itu yaitu dia 1,5 kilobyte. Ini maksimal datanya dikirimkan. Ini kayak dulu waktu saya ngirim paket dari Jepang ke Indonesia, ke Surabaya, itu dia dibatasi ternyata ya. Jadi satu koper dia tuh hanya boleh maksimal 30 kilo. Jadi kalau lebih dari 30 kilo, ini saya harus mengurangi dari si kopernya dia. Nggak peduli mau ditaruh di mana, kalau lebih ya nanti silakan dibuang gitu ya. Jadi ini ukuran maksimalnya dari sebuah koper gitu ya. Yang di sini juga sama. Ini kenapa dia tuh dibatasi 30 kilo kayak gini? Ternyata ini batas yang bisa diangkut oleh manusia dia. Jadi nantinya ini juga nantinya untuk memudahkan dari pegawainya juga untuk angkuti dan sebagainya. Kalau nantinya dia 50 kilo kan dia berat sekali ya. Dia ngangkat ke dari satu ini ya, masuk ke truknya dan sebagainya kan dia juga apa istilahnya berat gitu ya. Jadi ini kenapa di koper kalau dia perjalanan ke luar negeri dan sebagainya, ini dia dibatasi sebanyak 30 kilo ini aja. Nah, yang di formatnya data di jaringan komputer juga sama. Yang di masing-masing format datanya atau frame datanya, nanti ya dibatasi maksimalnya 1,5 kilobyte. Nah, kalau lebih gimana Pak? Ya udah, nanti di sini dia akan dipecah-pecah. Ya, jadi 10 megabyte misalnya gini, maka dia akan dipecah-pecah per 1,5 kilobyte. Jadi nanti di sini ada 1,5 kilobyte kayak gini. Ini 1,5 kilobyte. Nanti dia masukkan sini 1,5 kilobyte juga nanti akan dimasukkan ke sini. Nanti ada namanya transfer leader-nya yang dari sini ya. Jadi transfer leader-nya nanti dia akan menentukan nanti ya untuk pengirimannya saya menggunakan kalau yang di jaringan itu ada namanya TCP sama nanti ada UDP. Jadi ini semacam kayak di JN ini itu nanti ada namanya ini yang paket yang bisa di tracking gitu ya. Bisa di tracking kalau kalian ini ya lewat di Tokopedia, lewat di Shopee dan sebagainya kan kita bisa men-tracking ya pakai kita sampai mana gitu ya. Nah, ini dia tuh pakai namanya TCP. Kalau UDP dia nantinya tidak bisa di non-tracking. Jadi nantinya tidak bisa di tracking. Jadi kita asal kirim aja surat ke mungkin ngirim surat dan sebagainya, kita udah nggak perlu di tracking, mungkin nanti yang murah itu ya. Tapi nantinya kekurangannya kita tidak bisa men-tracking dari suratnya itu ya. Nah ini ada namanya headernya. Jadi semacam kayak kita di sini apa istilahnya kita membungkus ini ya paket data nantinya sini itu dibungkus pakai karton.
nanti dibungkus pakai karton, kemudian nanti SIM dia itu kita akan bawa ke JNE-nya, kemudian disampel dan sebagainya. Nah di kartonnya itu nanti harus dikasih namanya alamatnya ya. Jadi alamatnya harus dengan jelas diberikan dari siapanya ke siapanya. Ini yang maksudnya dia network header-nya. Ini alamatnya. Alamatnya dari si pengirim sama si penerima ini harus jelas diberikan. Jadi di masing-masing paket data ini ada namanya dia itu mau dikirim pakai apa, apakah dia yang tracking atau non tracking, kemudian dia alamatnya dia harus diberikan, alamat sumbernya sama alamat tujuannya ini harus diberikan di masing-masing paket datanya. Ya, jadi ini dia sebagai namanya transport protokol data unit, ini sebagai protokol data unitnya atau dia PDU-nya ini. Ini dia sebagai namanya network protokol data unit. Ya, jadi sebenarnya untuk yang di header-nya ini dia itu kecil ya ukurannya. Jadi total 1,5 ini sebenarnya di totalnya ya, maaf ya. Jadi totalnya ini dia itu 1,5 kilobyte. Atau lebih tepatnya kalau nggak salah 1482 byte ya. Atau 1,482 kilobyte. Jadi untuk yang ininya sendiri kan dia sekitar 1,4 ya. Jadi ini datanya ini dia itu 1,4, tambahnya ini sekitar dia itu 0,1 byte. Jadi menambahi headernya kayak gini dia itu 0,1 byte ini. Jadi ini sekitar 0,1 kilobyte. Nah ini untuk yang di data unitnya. Kemudian nanti sini dia ada namanya network PDU-nya, ini tadi ya, yaitu dia ditambahkan yaitu dia alamat jaringannya, dari mana ke mananya ini harus jelas, dan nantinya juga permintaan fasilitasnya. Ini nantinya masuk yang urgent kah, ataukah dia yang tidak urgent, nanti juga nantinya bisa diberikan di situ gitu ya. Kemudian nantinya yang di sisi source sama destination-nya nanti ada tadi ya, ini ada aplikasinya, nanti ada transportnya, nanti ada network access-nya. Secara konsepnya nanti ada ini aplikasinya, aplikasi udah dipecah-pecah tadi. Nanti ya sini dia akan masuk ke bagian namanya ini dikasih nama header-nya, yaitu dia destination service access point-nya. Kemudian nanti di sisi network access-nya nantinya masuk ke bagian destination host-nya. Jadi dikasih yang namanya alamat dari jaringannya dia. Nah ini ketika dia diterima di sisi sini, maka ini dia akan di-ONCI istilahnya ya. Jadi kalau datanya ini dia tuh akan ini data paketnya yang mau dikirim dia, mungkin nanti saya akan ngirim buku-buku misalnya, nanti buku ini dia tuh akan disakardusi dia. Ini dikardusi yang baik gitu ya. Ini dikardusi kemudian nantinya akan saya kirim pakai JNE. Saya pengen yang bisa di tracking. Nah ini ya, nanti dikasih stempelnya oleh JNE. Ini pakai JNE. Nah nanti dari sini selain dari situ nantinya juga akan diberikan yang namanya alamatnya ya, alamat dari pengirim sama si tujuannya. Ini alamatnya dia akan diberikan di sini. Itu di aksesnya. Ini nanti ada di jaringannya, nanti sini dia masuk ke sini. Nah, ketika di sini, maka apa dilakukan? Ini dia akan dibongkar dia. Jadi kardusnya dia akan ini di alamnya disobek dulu, kemudian kardusnya dibongkar, dibuka, itu ya. Ini kardusnya dibuka, itu ya. Kemudian nanti sini dia bukunya baru diterima di sisi sini. Nah ini ya. Jadi secara konsepnya dari bukunya dan dikardusi, kemudian dikasih alamatnya, kemudian nanti sini dia itu alamatnya dibukai, nanti sini dia dibuka kardusnya, kemudian nanti didapatkan bukunya yang dikirim oleh si X-nya tadi. Jadi ini gimana protokol dari sebuah jaringan atau sebuah di komputer India bekerja itu ya.
Oke, jadi saat ini untuk yang di protokol standar. Jadi saat ini sudah banyak sekali protokol-protokol yang ada di jaringan internet yang nantinya bisa kita gunakan. Nantinya sudah menjadi standar secara internasional itu ya. Nanti ada dua standar yang bisa digunakan secara internasional. Nanti ada namanya OSI model, sama nanti ada namanya TCP/IP protokol suite ini ya. Jadi nanti ada dua standar yang digunakan di jaringan secara umum. Itu nanti ada OSI-nya, sama nanti ada namanya TCP/IP-nya ini. Ini kenapa nanti yang situ dia dibikin ada dua model kayak gini. Sebelum dia itu ada dua standar kayak gini. Ini banyak sekali vendor yang ini ya. Membuat protokol sendiri-sendiri. Jadi artinya apa? Artinya sebelum bahasa Inggris itu menjadi standar internasional sebagai bahasa di dunia, maka di masing-masing wilayah kan dia memiliki bahasa sendiri-sendiri. Karena Inggris kan dia memiliki banyak wilayah jajahan, dan dia sini dia tuh di jajahannya Inggris kan dia banyak kan dia itu memang bisa bahasa Inggris ya. Kayak di Filipina, di Malaysia, di India, mereka kan jago-jago kalau dia itu pakai bahasa Inggris ya. Kalau di kita kan karena jajahan Belanda, ini juga kita nggak diajari Belanda gitu ya. Ini juga nggak begitu paham bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini sini juga sama. Jadi waktu yang di sini itu ada waktu itu sebenarnya belum ada sebanyak banyak protokol yang ada kayak gini di Microsoft, di Apple, di IBM kayak gini ya. Semuanya berlomba untuk bikin protokol yang bisa dipakai secara internasional. Nah, jadi pada waktu itu secara teoritisnya ini ada namanya OSI. Jadi ini oleh pakar-pakar ini dibuat sebuah protokol yang secara bisa dipakai secara umum ya, yaitu di interkoneksi sistem terbuka ini ya, Open System Interconnection. Ini dikembangkan oleh lembaga internasional ISO ini ya. Ada 7 lapisan. Cuma dia itu hanya membuat semuanya 7 lapisan ini, tapi tidak ada konsep secara teoritisnya dia. Nah, ini karena para expert ini dia itu hanya di sisi apa istilahnya konsepnya, akhirnya hanya bisa membuat atau menjelaskan yaitu ada 7 lapisan kayak gini. Ini ada di faktornya dia pakai TCP/IP ini. Makanya kenapa nanti ya di oscillator ini dia itu hanya bagus untuk menjelaskan proses komunikasi, tapi secara realnya nanti ya yang digunakan yaitu dia konsepnya TCP/IP-nya. Ya kenapa untuk ya di TCP/IP ini yang paling banyak digunakan. Ini untuk yang DOC model ini nantinya ada semacam kayak lapisan, ada subsetnya dari fungsi komunikasi yang diperlukan. Kita langsung aja ke tahap ini ya. Jadi nanti ada yang namanya application layer, ada presentation layer, session layer, temporal layer, network layer, data link layer, sama dia ada namanya physical layer. Jadi ini terlalu detail ya untuk di sebuah komunikasi sebenarnya. Jadi kenapa nanti ya oleh pakar waktu itu dia dibagi menjadi 7 lapisan kayak gini. Ini dia tuh semacam kayak untuk mendetailkan gimana sih suatu informasi dia tuh bisa kirimkan dari satu node ke node yang lainnya dia, dari satu PC ke PC yang lainnya. Jadi ini aplikasi ini dia semacam kayak kalau kita memiliki kayak Word, Excel dan sebagainya. Jadi kalau kita memiliki Word, Excel dan sebagainya, masuk ke bagian aplikasi. Nantinya termasuk nantinya gimana cara ngirim datanya, nantinya masuk di sini. Nantinya kita akan mengirim datanya pakai email misalnya. Nah, ini aplikasi nanti akan digunakan. Nah, presentasi nanti dia akan dipakai untuk milah-milah. Oh ternyata dari filenya ini dia itu dalam bentuk yang file Word, yaitu dia file doc, file dokumen atau file teks. Jadi di bagian presentasi nanti dia akan bisa mengetahui, oh ini dia itu file teks, dia itu file gambar, dia itu file video, file audio, gitu ya. Jadi ini tugasnya di
bagian presentation layer. Yang di bagian session layer dia itu untuk memastikan komunikasi ya. Jadi kemarin kita udah bahas ada namanya simplex, half duplex, sama full duplex gitu ya. Nanti ini dia tuh yang bagian sessionnya. Jadi session nanti di sini dari A ke B mau dikirimkan secara simplex atau nanti komunikasinya half duplex atau dia full duplex. Nanti ya ditentukan oleh bagian namanya sessionnya ini ya. Mungkin dia pakai, oh yaudah saya pakai yang full duplex saja untuk komunikasinya. Nah ini dia pakai yang namanya full duplex. Ini kemudian dia yang transport ini kayak tadi ya. Jadi yang tadi kan cuma ada 3 ya. Itu di application, transport sama dia tuh network. Tapi sama OSI layer, jadi ditambah ya ada presentation, session, data link sama dia physical. Ya, jadi kalau yang tadi kan simpelnya itu ada 3 ya, application, transport sama dia itu network. Transport sama ya, jadi nanti dia itu transport apa yang digunakan, apa dia pakai yang tracking atau dia non tracking, gampangnya gitu ya, pakai yang bisa di track atau dia tidak. Jaringan sama ya, kasih nomor IP-nya, alamatnya dari sumber sama tujuannya dia harus jelas gitu ya. Ini data linknya, nanti semacam kayak proses yang ini ya, format data yang digunakan untuk yang di proses komunikasi antara A sama B-nya. Jadi ini menentukan dia format datanya. Gimana sih format data yang digunakan untuk komunikasinya? Kalau physicalnya, nantinya ini mediumnya. Apa dia menggunakan yang wireless, ataukah dia menggunakan yang pakai yang kabel atau yang wireline. Ini jadi di OSI layer dia emang bagus, memang dia secara konsepnya dia bagus ya. Jadi dia secara detail dijelaskan masing-masing bagian ini. Tapi sebenarnya kalau di real kondisinya kan tidak semuanya dia itu bisa apa istilahnya dijelaskan kayak gini ya. Jadi nanti sebenarnya cukup pakai yang 3 bagian ini aja ya. Ini udah mencukupi. Tapi OSI layer dia itu memang pengen untuk menjelaskan secara detail ya di proses yang terjadi ketika dia data ini dikirimkan dari A menuju ke B-nya sini ya. Nah, ini contohnya untuk yang di protokol data unitnya. Nanti dikasih header, nanti kasih header dan sebagainya. Jadi ada namanya user datanya, nanti yang dipecah-pecah tadi ya. Jadi ini per 1,4 kilobyte data. Nanti ditambah dengan presentation, session, nanti ada ini ya, jadi dikasih application header, ada presentation header, ada session headernya, ada transport headernya, ada network headernya, ada data link headernya. Nanti masuk ke physicalnya, ini komunikasinya antara 2 PC ini, kemudian nanti di sisi tujuannya dia akan dipecah satu persatu nih ya. Jadi selain diuncai ya, dibongkar satu-satu, dilangi sampai dia mendapatkan data yang diinginkan itu ya. Ini nanti dibaca di PC kalian saya. Dapat pesan dari teman kalian saya. Nanti dia di PC kalian dia akan muncul informasinya apa itu ya. Jadi misalnya dari sini saya akan mengetikkan Surabaya itu ya. Nah ini kan dikasih ini semuanya dikasih header ya. Nanti ya di sini dia akan diuncai lagi. Jadi Surabaya ini kan dia ini sebuah surat misalnya gitu ya. Ini dikasih amplopnya. Misalnya ini dikasih amplopnya dari Surabayanya itu ya. Nanti ya di sini di amplopnya dia di apa istilahnya di sessionnya di sini dia itu akan dikasih lem di sini ya untuk kan dia itu aman. Nanti ya di sini dia itu saya akan menentukan nanti ya sini dia itu pakai yang tracking atau yang non tracking untuk yang di pengirimannya. Dan di layernya suratnya ini nanti dikasih alamatnya dari si pengirimnya sama si penerimanya. Nanti di sini itu ada format datanya, ini terlalu detail ya. Physicalnya nanti saya akan kirimkan pakai
mobil itu ya. Nanti pakai JNE kan dia pakai mobil, nanti dia pakai dikirim ke isi tujuan. Dari isi tujuan kan dia dibongkari satu-satu ya. Sampai nantinya sini muncul suratnya yaitu dia isinya Surabaya, gitu ya. Jadi ini konsepnya terjadi ketika proses pengiriman data dari satu PC ke PC yang lainnya. Ini kalau dia lewat router ya nih ya. Permisi Pak, mohon maaf Ya. Pak mengingatkan waktu kuliahnya udah habis Pak. Oh, sampai jam berapa ya kita ya? Sampai jam 3.30 Pak. Oh iya. Oh iya. Sampai kebablasan nih ya. Oke, baik. Saya mohon maaf ini tadi kebablasan ya untuk yang di kuliah hari ini. Ini nanti silakan dipelajari, nanti yang di berikutnya tinggal sedikit lagi ya. Jadi nanti juga nanti ada tugasnya ini, tugasnya. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan protokol? Tadi saya pikir sampai jam 4 ya, ternyata sampai jam 13.30 ya. Nah, nanti ya gimana protokol HTTP bekerja, nanti ini tugasnya akan kita bahas di minggu depan ya. Baik ya, demikian ya. Saya mohon maaf yang tadi ke waktunya. Ya, karena waktunya udah habis, ini saya tidak akan buka sesi pertanyaan lagi. Jadi untuk yang di modulnya udah saya upload di lecture, nanti untuk yang di tugasnya silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan di etol ya seperti biasanya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Saya izin dulu ya.